Coba deh, pernah nggak kamu lihat gedung, kotak, atau bahkan piramida dan kepikiran sebenarnya seberapa besar sih benda itu? Hari ini kita nggak akan bahas rumus matematika yang bikin pusing. Sebaliknya kita akan pecahin teka-teki seru tentang gimana cara kita mengukur kebesaran dunia di sekitar kita. Oke, kita langsung mulai aja ya dengan satu teka-teki. Coba lihat keempat bentuk ini. Semuanya kelihatan beda banget kan? Ada yang tinggi kurus, ada yang pipih dan panjang. Tapi kira-kira ada nggak sih sesuatu yang mendasar yang sama-sama mereka miliki? Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Waktu kita bilang paling besar, maksudnya paling tinggi, paling lebar, atau jangan-jangan sesuatu yang lain? Gimana coba cara kita membandingkan bentuk-bentuk yang beda banget ini secara adil? Jawabannya, volume. Ini cara kita buat ngitung seberapa banyak ruang yang dimakan sama sebuah benda. Dan ini yang bikin kaget, keempat bentuk tadi, walaupun kelihatannya beda-beda, ternyata volumenya sama persis. Semuanya terbuat dari 8 kubus kecil. Nah, yang keren dari sini adalah cara kita mengukurnya. Untuk mengukur ruang 3 dimensi apapun, kita mulai dengan satu bata yang super simple tapi ampuh banget. Kubus satuan. Anggap aja ini kayak atomnya dunia 3 dimensi kita. Oke, sekarang kita udah punya batanya nih. Yuk kita pakai buat ngebangun beberapa bentuk yang kita kenal. Sambil jalan, kita bakal nemuin rumusnya secara logis, bukan cuma ngafalin doang. Langkah pertama itu selalu sama. Mau bentuk prismanya kayak gimana pun, pokoknya bentuk apapun yang alas dan atapnya sama persis dan sisinya lurus. Kita harus cari tahu dulu berapa banyak kubus yang kita butuhin buat nutupin lapisan paling bawahnya. Dan ini yang nggak lain adalah luas alas dari bentuk itu. Kalau alasnya kotak atau persegi panjang, wah ini gampang banget. Tinggal kalikan aja panjang sama lebarnya. Dan kamu bakal tahu persis berapa banyak kubus satuan yang muat di lapisan pertama itu. Nah, kalau satu lapis udah beres, sisanya jadi intuitif banget. Kamu tinggal tumpuk aja lapisan-lapisan yang sama persis di atasnya sampai mencapai tinggi total dari bendanya. Dan gitu aja, kita udah berhasil membangun rumusnya sendiri. Jadi, volume prisma apapun, mau itu kubus, balok, atau prisma segitiga, itu cuma luas alasnya dikali tingginya. Ini bukan sihir, ini cuma logika menumpuk balok. Kerennya, rumus ini tuh fleksibel banget. Coba lihat balok berlubang ini. Ada 2 cara cerdas buat ngitung volumenya. Pertama, kita bisa bayangin ini sebagai balok utuh, terus kita kurangi volume bagian tengah yang bolong itu. Atau kita bisa juga potong-potong bentuk ini jadi 4 balok yang lebih kecil, terus tinggal kita jumlahin aja volume masing-masing. Ini nunjukin dengan jelas banget, kalau kita paham dasarnya, kita bisa pakai strategi yang beda-beda, dan keduanya bakal ngebawa kita ke jawaban yang sama persis, 240 kubus satuan. Oke, prisma udah kita taklukkan. Tapi gimana dengan bentuk yang sisinya nggak lurus? Yuk, kita beralih ke piramida. Sebuah bentuk yang kayaknya nggak bisa deh cuma ditumpuk-tumpuk aja. Beda sama balok kan, piramida itu meruncing ke satu titik di puncaknya. Lapisan-lapisannya nggak sama, makin ke atas, makin kecil. Jadi rumus luas alas kali tinggi kita, ya jelas nggak bakal jalan di sini. Ini nih pertanyaan yang bikin para matematikawan zaman dulu penasaran. Coba bayangin sebuah piramida yang pas banget di dalam sebuah prisma, alas dan tingginya sama persis. Kira-kira piramida itu ngisi berapa bagian dari prisma itu ya? Setengahnya? 2/3-nya? Jawabannya, ternyata angka yang cantik banget dan gak disangka-sangka. 1/3. Gimana kita bisa tahu? Lewat percobaan yang super simple, yang bahkan bisa kamu coba sendiri. Kalau kamu isi piramida dengan pasir dan tuang ke prisma pasangannya, kamu harus ngelakuin itu tepat 3 kali sampai prismanya penuh. Jadi, volume piramida adalah 1/3 dari volume prisma pasangannya. Oke, sekarang kita masuk ke 2 prinsip universal yang keren banget, yang berlaku nggak cuma buat prisma dan piramida, tapi buat segala macam bentuk. Pernah lihat setumpuk kartu remi, terus kamu geser jadi miring? Nah, prinsip Cavalieri bilang selama luas tiap irisan dan tingginya tetap sama, volume totalnya nggak bakal berubah. Prinsip ini juga yang ngejelasin kenapa menara Pisa yang miring itu volumenya ya sama aja seandainya dia berdiri tegak. Bahkan di dunia medis, prinsip ini dipakai buat ngitung volume organ dari hasil scan MRI, yang intinya kan cuma tumpukan irisan 2 dimensi. Nah, ini nih yang suka bikin salah kaprah. Kalau kamu punya kubus terus panjang, lebar dan tingginya kamu bikin jadi 2 kali lipat, kamu mungkin mikir volumenya jadi 2 kali lipat juga kan? Salah besar. Volumenya meledak jadi 8 kali lebih besar. Aturan mainnya begini,
volume itu tumbuhnya secara eksponensial. Kalau dimensinya kamu bikin 3 kali lipat, artinya K sama dengan 3, volumenya jadi 27 kali lebih besar. Inilah kenapa miniatur itu rasanya enteng, tapi versi ukuran aslinya bisa berat banget. Oke, terus buat apa sih kita ngomongin ini semua? Yuk, kita tarik semua ide geometri ini dari teori dan lihat gimana mereka membentuk dunia nyata kita, dari zaman dulu sampai sekarang. Prinsip-prinsip ini tuh abadi. Peradaban kuno itu jagoan volume. Mereka pakai ini buat ngebangun keajaiban kayak Candi Sukuh di Indonesia. Mereka harus hitung volume piramida raksasa, terus ngurangin bagian puncak yang hilang. Ini kan masalah volume yang rumit banget, dan mereka bisa pecahin tanpa kalkulator. Prinsip yang sama berlaku sampai sekarang. Arsitek pakai perhitungan volume buat ngerancang gedung pencakar langit, insinyur logistik pakai buat memaksimalkan ruang kargo. Ini bukan cuma teori di buku pelajaran ya, ini tuh tulang punggung dunia modern kita. Jadi intinya begini, volume itu bukan cuma soal angka, ini soal melihat dunia sebagai kumpulan bentuk yang bisa kita pahami. Lain kali kamu lihat gedung pencakar langit atau bahkan segelas air, coba deh lihat bata-bata penyusunnya. Geometri yang tersembunyi itu ada di mana-mana. Kira-kira bentuk apa yang bakal kamu temukan?